ya sudah optimasi powerful, ya sudah on page SEO-nya sudah oke menurut Anda, kemudian backlink-nya sudah bagus menurut Anda, tapi juga websitenya nggak masuk halaman 1 Google. Dia sudah berhasil masuk ke halaman 2, ada yang masuk halaman 1. Jadi SEO sekarang tuh bahkan backlink lagi, bukannya naik websitenya, nanti malah mental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita di konten SEO. Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang mirip nih, tentang kenapa website saya tidak masuk halaman 1 Google padahal optimasi yang saya lakukan sudah sangat sempurna. Jika masalah ini juga yang Anda alami, ya sudah optimasi powerful, ya sudah on page SEO-nya sudah oke menurut Anda, kemudian backlink-nya sudah bagus menurut Anda, tapi juga websitenya nggak masuk halaman 1 Google. Mungkin Anda bisa menemukan solusinya di video ini. Oke, ini saya pilihkan ada 2 pertanyaan ya. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang mirip-mirip. Ini yang pertama, Assalamualaikum Mas, maaf mau nanya, apa aja sih yang membuat website muncul di halaman pertama? Saya sudah menanam beberapa backlink gratis dan rajin menulis artikel, tapi posisi website sama saja tidak berubah. Kemudian ada pertanyaan lagi yang mirip. Ya saya bingung Mas, apakah di redirect saja? Karena menurut saya backlink saya sudah cukup kuat Mas, sudah maksimal. Ada yang natural dengan sendirinya seperti dapat dari Tribun, Suara, Tirto, dan lain-lain. Dan tentu PBN sendiri dan itu do follow. Menurut Mas Devri, baiknya bagaimana? Apakah tambah backlink atau redirect saja? Atau bagaimana Mas? Jadi inti pertanyaannya sama ya. Mereka sudah merasa optimasinya maksimal yang menurut mereka dari versi mereka. Tapi kok websitenya tak kunjung masuk halaman 1 Google? Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih setiap kali website tidak masuk halaman 1 Google, ya sudah optimasinya maksimal, websitenya nggak masuk halaman 1 Google, atau kalau websitenya tadinya sudah masuk kemudian turun, kenapa yang ada di benak teman-teman tuh selalu backlink di nomor 1? Itu sih yang sebenarnya mau saya tanyakan. Karena SEO saat ini sudah jauh berubah dibanding SEO beberapa tahun lalu. Kalau dulu iya, backlink is powerful, backlink nomor 1, menurut saya juga seperti itu. Karena beberapa kali dulu saya membuat website, ya hanya beberapa artikel saja, tulisannya juga tidak terlalu bagus, kemudian jumlah katanya pun tidak banyak, hanya 300 kata. Kemudian saya tembak backlink, selesai, naik website halaman 1 Google. Bahkan backlinknya pun pakai tools gitu ya. Sekarang tidak seperti itu. Nah ini saya akan tunjukkan satu ya, agar teman-teman nggak langsung menjudge saya dulu nih. Ini salah satu buktinya. Oke, ini ada salah satu klien kami di jasa penulis artikel laskerseo.com. Jadi alhamdulillah artikel kemarin gimana Pak, ada kendala. Jadi admin saya menanyakan nih kepada kliennya, artikel kemarin gimana Pak, ada kendala atau tidak gitu ya. Kemudian dijawab, belum tracking sih Mas, cuma kayaknya masih ada di page 2 dan 1, artinya ada di halaman 2 dan halaman 1. Alhamdulillah Pak, cuma posting doang kan. Kemudian kliennya menjawab posting doang. Ya, jadi di sini jelas ya, hanya dengan posting saja jadi sudah berhasil masuk ke halaman 2, ada yang masuk halaman 1. Jadi SEO sekarang tuh bukan melulu tentang backlink, bukan ya. Anda harus juga memperhatikan SEO on page-nya seperti apa, artikelnya seperti apa. Oke lah, kita balik tadi ke pertanyaannya. Tadi ada yang bertanya yang pertama tadi ya, saya sudah menanam beberapa backlink gratis dan rajin menulis artikel. Nah ini Mas udah rajin Mas menulis artikelnya, kok nggak masuk halaman 1 juga? Artikelnya seperti apa? Apakah artikelnya sudah sesuai, sudah SEO friendly? Oh sudah Mas, artikel saya sudah SEO friendly. SEO friendly versi siapa? Saya sering katakan gitu, SEO friendly versi siapa? Karena banyak sekali yang menuliskan websitenya sudah SEO friendly, tulisannya sudah SEO friendly, tapi menurut versi saya belum. Menurut versi saya ya, sekali lagi, versi saya bisa salah bisa betul, tapi yang jelas versi SEO friendly artikel saya ini sudah terbukti masuk ke halaman 1 Google dengan banyak keyword, banyak website, kemudian juga banyak sekali niche berbeda-beda. Kenapa Mas Devri bisa menyebut seperti itu, SEO friendly versi mana? Karena gini, di kursus SEO ya ada beberapa kali saya mendapati orang-orang yang mau daftar, Mas boleh nggak saya belajar backlinknya aja, karena saya udah paham Mas SEO on page itu seperti apa, kemudian artikel saya juga sudah SEO friendly Mas. Oke, saya bilang coba boleh nggak tunjukkan saya
satu artikel Anda yang menurut Anda sudah SEO friendly. Kata kuncinya apa, kemudian URL-nya apa. Dikasihlah beberapa. Ketika saya cek, itu jauh dari versi saya. Menurut versi saya ini belum SEO friendly. Tapi menurut beliau ya sudah SEO friendly. Itu maka kenapa saya selalu katakan SEO friendly versi siapa. Apakah versi SEO friendly yang lain salah? Tidak, saya tidak menyalahkan seperti itu ya. Karena SEO ada banyak cara. Bisa jadi versi A naik, versi B juga bisa naik, versi saya C gitu juga bisa naik. Bisa jadi versinya beda-beda tapi tetap bisa naik. Bisa. Tapi kalau misalkan versi SEO friendly Anda benar, harusnya website Anda juga sudah naik gitu kan. Tapi kalau website Anda belum juga naik, berarti versinya masih salah. Oke, karena kenapa? Karena tadi balik lagi ya, ketika dikatakan tadi salah satu klien jasa penulis artikel kami ya, alhamdulillah sudah naik gitu kan katanya di halaman 2 dan halaman 1. Ketika admin kami menanyakan cuma posting doang kan, dia jawab posting doang. Berarti cuma posting aja masuk. Asal SEO friendly. Ya, kemudian tadi ada lagi, apakah harus di backlink? Belum tentu. Ya, nggak naik-naik harus di backlink belum tentu. Karena saya pernah menemukan satu kasus, ya, ini masalah backlink nih. Tadi masalah artikel sudah ya, masalah backlink. Saya pernah menemukan satu kasus, websitenya tidak naik-naik halaman 1 Google, ternyata karena kebanyakan backlink. Atau saya juga pernah menemukan satu kasus, websitenya turun dari halaman 1 Google karena kebanyakan backlink. So, kalau sudah kebanyakan backlink, kita tambahkan backlink lagi, bukannya naik websitenya, nanti malah mental. Itu kenapa kalau misalkan teman-teman juga, saya juga buka jasa backlink. Tapi dari 5 atau dari 10 yang masuk, paling hanya saya terima 1. Kenapa? Karena saya analisa dulu, saya audit dulu websitenya. Oh, ternyata website ini sudah kebanyakan backlink. Kalau kita tambahkan backlink justru malah mental. Itu saya tolak biasanya. Tapi ada kalanya juga ketika kita analisa, oh bener nih, on page SEO-nya sudah benar, artikelnya sudah oke. Kemudian berarti tinggal backlink aja nih yang kurang, baru kita terima, itu backlink. Ya, jadi nggak melulu tentang backlink, nggak naik backlink, ini backlink, bukan. Nah, repotnya saya adalah ketika ada teman-teman yang menanyakan seperti ini, Mas, website saya nggak naik-naik, kenapa ya? Mas, website saya sudah masuk halaman 1 Google, terus kemudian turun sekarang, kenapa ya? Nah, saya bukan dukun gitu ya, saya bukan apa sih namanya ya, dukun lah yang bisa tiba-tiba tahu, oh pakai apa namanya baskom gitu air, oh ini website kamu gini nih, solusinya seperti ini. Bukan, saya juga harus menganalisa website teman-teman ya. Saya harus juga mengadakan seperti interview, misalkan saya harus tanya teknik seperti apa yang sudah pernah dilakukan ya. Saya juga harus audit juga websitenya ya, saya harus lihat artikelnya seperti apa, baru saya bisa memutuskan, oh ini loh obatnya. Ya sama seperti dokter lah. Dokter ketika Anda datang ke klinik gitu ya, masuk ke dokter, kenapa ya saya sakit perut? Kan ditanya dulu sama dokternya, diperiksa dulu. Oh ini karena habis makan cabai berarti tadi gitu kan. Seperti itu. Sama di SEO juga sama seperti itu. Nah itu repotnya, saya harus analisa dulu baru saya bisa memberikan saran yang pas. Ya saran yang pas dari saya juga hanya berbentuk analisa ya, diagnosa. Bisa jadi juga salah. Bisa jadi juga salah, tapi dari berdasarkan pengalaman ya mungkin bisa dikatakan 80% akurat ketika saya sudah memeriksa duluan nih websitenya. 80% artinya masih ada 20% salah prediksi gitu ya. Masih ada tuh ketika kita analisa, apalagi kalau saya nggak cek duluan websitenya, apalagi kalau saya nggak periksa duluan. Itu sih repotnya seperti itu, ketika teman-teman menanyakan kenapa website saya nggak naik-naik, kenapa website saya turun, saya nggak bisa langsung jawab. Ya sebenarnya saya juga ada layanan untuk analisa website ya, untuk konsultasi website. Tapi itu biasanya untuk klien-klien besar sih, karena juga harganya cukup mahal. Teman-teman bisa cek aja di Google, ketikan konsultan SEO, nanti ada website saya kalau nggak salah masih di 3 besar Google. Nah kabar baiknya insya Allah karena ini banyak sekali permintaan yang masuk, banyak sekali yang ingin websitenya saya cek, saya akan membukanya dengan harga yang jauh lebih terjangkau, namun khusus untuk UMKM. Ya, nanti informasinya akan saya sisipkan di deskripsi YouTube ini ya, atau kalau Anda nonton di website nanti akan saya taruh di bawah websitenya. Ya mungkin dengan ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Oke, itu saja dari saya. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.